Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa keberbenaran negara. Kita akan masuki sesi yang keempat, yaitu mengenai pembuatan komitmen. Sebagaimana diketahui, ya, fungsi-fungsi pengelolaan keuangan ada fungsi otoritas, ya, fungsi ordinatur, dan fungsi komtabel kebenaran. Fungsi otoritas atau otorisator yaitu para pengelola negara ini punya kewenangan, ya, punya kewenangan untuk bertindak yang mengakibatkan pengeluaran negara, ya, antara lain adalah dalam bentuknya komitmen atau perikatan, ya, lebih sering disebutnya sebagai perjanjian dalam praktek sehari-hari. Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di sekarang atau yang di masa akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Jadi seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran itu dapat mengakibatkan pengeluaran negara, ya. Dan itu untuk melakukan pengeluaran negara harus ada namanya komitmen, ya. Berikutnya dasar hukum yang untuk tadi sebagai pengeluaran tadi itu adalah di Undang-Undang 1 tahun 2004, yaitu mengenai kewenangan. Setiap kementerian lembaga dapat melakukan perikatan, ya, kementerian lembaga melakukan perikatan atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara. Pengeluaran negara tadi harus didukung oleh ketersediaan anggaran atau kesediaan dana. Jadi perikatan perjanjian dalam rangka pelaksanaan anggaran hanya dapat dilakukan jika tersedia cukup anggarannya dan dalam batas anggaran yang ditetapkan, gitu ya. Ya, dalam pembuatan komitmen ini sangat dominan peran dari PPK, pejabat pembuat komitmen, ya. Dalam melaksanakan anggaran belanja negara tadi, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), ya. Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen, ya. Jadi kalau anggaran sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain, ya. Ini kan sudah teralokasikan untuk kontrak ini, sudah berkontrak, ya, maka anggaran tadi nggak bisa digunakan untuk anggaran lain. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen, ya. Apa itu jenis komitmen? Ya, jenis komitmen ada dua. Yang pertama melalui perjanjian atau kontrak, ya. Misalkan untuk pengadaan barang dan jasa, ya. Untuk dokumennya apa? Bisa kwitansi, bisa bukti pembelian, bisa SPK, surat perintah kerja, atau surat perjanjian. Surat perjanjian yang sering kita kenal namanya kontrak. Berikutnya, jenis komitmen juga bisa yang sifatnya non kontraktual. Apa itu? Pelaksanaan belanja pegawai, perjalanan dinas, honorarium kegiatan swakelola, belanja bantuan sosial, ya. Jadi kalau komitmen tadi yang sifatnya melalui penyedia, ya, bukti-bukti komitmennya adalah seperti ini. Ada namanya tanda bukti perjanjian atau nilainya, yaitu apa? Bukti pembelian. Pertama adalah bukti pembelian, faktur, nota, bond, dan sebagainya, ya. Berikutnya kwitansi, berikutnya SPK atau surat perintah kerja, berikutnya surat perjanjian. Ini yang kita kenal namanya kontrak, ya. Jadi yang dicatat di dalam SEPAN adalah dokumen yang sifatnya perjanjian atau kontrak sederhana namanya SPK, atau kontrak yang lebih, ya, lanjut lagi namanya surat perjanjian, ya. Itulah yang dicatat dalam SEPAN, ya. Kalau yang sifatnya transaksi kecil-kecil tadi, kwitansi, bukti pembelian, tidak dicatat dalam SEPAN, ya. Berikutnya yang namanya tadi surat perjanjian. Surat perjanjian itu disebut juga sebagai namanya, kita dengar sering namanya kontrak. Nah, tipe-tipe kontrak itu, ya, secara waktu, ya, ada namanya kontrak tahunan atau annual contract, ya, yaitu kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak
dalam satu anggaran, dalam 1 tahun anggaran. Berikutnya ada kontrak tahun jamak atau multi-use kontrak, yaitu kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya bisa lebih dari 1 tahun anggaran, bisa lebih dari 1 tahun anggaran. Yang ketiga, tipe kontrak berdasar waktunya yaitu kontrak komitmen tahunan, kontrak tahun jamak, rilis multi-use kontrak, yaitu pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu. Jadi ada kontrak jangka panjang yang tertentu, tetapi diwujudkan dalam kontrak tiap tahun ada kontraknya, Kalau kontrak tahun jamak tadi ya kontraknya 1 untuk beberapa tahun. Kalau yang ini ada kontrak induknya, kontrak payungnya, dan setiap tahun ada kontraknya. Kontrak setiap tahun mengacu pada alokasi DIPA yang diterima. Nah, gitu ya. DIPA yang diusulkan, DIPA yang diterima. Oke, itu yang saya sampaikan sebagai sekilas pengantar materi kuliah sesi yang keempat ini. Selanjutnya pertanyaannya, tadi ada bentuk kontrak ya. Bentuk kontrak ada bukti pembelian, bukti pembayaran, kwitansi, SPK, surat perjanjian, surat pesanan. Nah, itu apa itu? Nah, itu silahkan ya diuraikan. Ya, rujukannya silahkanlah, gampang lah dicari dalam Perpres 16 tahun 2018. Tadi saya beberapa kali menyebut juga namanya SPAN. Apa itu SPAN? Ya. Berikutnya, kontrak perlu diadministrasikan, kontrak dikendalikan secara administrasi keuangan. Ada namanya kartu pengawasan kontrak. Apa itu kartu pengawasan kontrak? Ya. Berikutnya, kontrak tahun jamak itu bisa dilakukan untuk kondisi seperti apa? Nah, ini bisa dilihat di Permenkyu Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 ya, tahun 2018. Jadi ada 4 tugas ya tadi ya, menguraikan bukti-bukti kontrak tadi, menjelaskan apa itu SPAN, menjelaskan apa kartu pengawasan kontrak, dan terakhir bagaimana kontrak tahun jamak ya, dapat gunakan untuk apa saja. Ya, itu aja. Semoga sekilas ini dapat mengantar kita untuk menambah ilmu dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Anda nanti ketika sudah bekerja. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam hari Sabtu ya. Terima kasih. Wassalam.